Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ririn Sutarsih, NIM 2021 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Madura. Di sini saya akan membuat video untuk membuat server Express dengan menggunakan MVC. Pertama, di sini saya akan buka VS Code dan di sini saya sudah masuk ke folder. Di sini nama foldernya saya kasih nama latihan. Pertama, kita buka terminal. Dan untuk memulai menggunakan Node.js, di sini kita bisa menjalankan perintah npm init. Nah, dengan menjalankan perintah npm ini, di sini kita akan diminta untuk mengisi keterangan-keterangan dan di mana nanti keterangan ini akan diisikan akan ada di file package.json saat npm ini sudah dijalankan. Namun karena di sini saya akan menggunakannya secara default, maka bisa langsung dengan kita jalankan npm init -y. Jadi dengan kita jalankan npm init -y ini, kita mengiyakan semua yang akan diisi di file package.json. Nah, di sini sudah dibuatkan file package.json. Kemudian setelah itu saya akan menginstal library apa saja yang akan diperlukan untuk membuat Express. Jadi perintahnya itu npm install, atau install di sini bisa kita singkat dengan npm express. Pertama itu Express, kemudian akan menggunakan Nodemon, kemudian Prisma. Kita tunggu proses instalasi. Masih proses instalasi. Nah, di sini sudah ada library yang tadi kita install. Di sini ada yang pertama itu ada Express, ada Nodemon, ada Prisma. Nah, untuk Express di sini merupakan framework yang akan kita gunakan untuk membangun suatu web dengan Node.js. Kemudian untuk Nodemon di sini ini library di mana ketika kita nanti ada perubahan atau ada kode baru di codingan kita, maka itu akan
di-reload atau di-restart otomatis, jadi kita tidak usah mematikan, menghidupkan servernya kita. Kemudian untuk Prisma di sini, ini digunakan untuk membuat skema ke database seperti itu. Selanjutnya kita membuat file app, app.js, lalu kita ketik cons, sama itu express-nya kita panggil express, require express, lalu cons, kemudian misal app sama dengan express, ini kita panggil. Nah, kemudian untuk mengetahui server itu dikerjakan atau berjalan atau tidak servernya, di sini kita ketik app.listen, kemudian portnya 3000, kemudian function, atau bisa function di sini kita ganti langsung persingkat seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini console.log, kemudian kita beri keterangan nanti kalau servernya berjalan, server is running on port 3000, seperti itu. Nah, untuk mengecek nanti kita itu servernya berjalan atau tidak, di sini kita bisa jalankan npm run dev. Namun, untuk menjalankan dengan cara npm run dev di sini secara singkat, di package.json di sini kita bisa ganti, di sini dev scriptnya kita bisa ganti, kemudian di sini kita ganti dengan ini kita ganti dengan dev, kemudian ini nodemon app.js. Sekarang kita coba jalankan apakah server kita sudah berjalan atau tidak. Nah, di sini server is running on port 3000, jadi servernya kita sudah berjalan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu untuk membuat skema ke database. Jadi kita bisa jalankan npx, atau kita cek di sini. Ini kita copy. Oh, ini kita pen dulu. Lalu kita copy npx ini. Nah, karena di sini saya menggunakan MariaDB, jadi di sini kita ganti MySQL. Lalu kita jalankan. Nah, di sini dibuatkan folder Prisma, kemudian file.env. Di file.env di sini
Nah, di file .env di sini kita ini untuk provider yang kita gunakan yaitu MySQL, kemudian ini untuk username dari database kita, root, kemudian di sini untuk passwordnya bisa kita kosongin, kemudian localhost portnya 3306. Kemudian ini untuk nama database-nya yang akan kita buat. Mungkin di sini saya kasih nama database-nya itu latihan seperti nama foldernya. Nah, kemudian ke folder Prisma, di sini ada skema Prisma. Nah, di sini tempat untuk membuat model dan model ya untuk membuat model dan model ini tabel dari nanti database yang kita buat. Misal di sini saya akan membuat model user. Pertama itu pasti ada ID, kemudian untuk ID, kemudian di sini ada ID default, jadikan default, jadi default, kemudian auto increment, kemudian misal di user ini ada kolom nama, ini biasanya string, kemudian ada db, ini biasanya varchar, ini seharusnya ini ID. Kemudian biasanya itu varchar. Di sini kita bisa kita isi panjangnya misal 100. Kemudian misal ada lagi umur. Ini kasih integer seperti itu. Nah, di sini kita sudah membuat satu model yaitu model user. Kemudian untuk memigrasikan model ke database, kita bisa menjalankan, tapi pertama kita harus hidupkan XAMPP-nya kita. Nah, di sini saya sudah hidupkan, di sini sudah hidup. Lanjut, kita jalankan perintah, bisa kita lihat di sini. Untuk memigrasikan, kita bisa jalankan perintah ini. Kita bisa jalankan perintah ini. Kita tunggu. Kita lihat dulu ada errornya. Oh, ini ada salah, ini root. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini di folder Prisma ini ada tambahan yaitu migration. Kemudian di sini nah di sini ada SQL. Jadi di sini berisi dari apa yang kita buat tadi di model seperti itu. Selanjutnya, karena ini konsep MVC, jadi kita tidak akan ngoding di app.json ini. Jadi kita harus membuat folder lagi controller. Kemudian ada lagi yaitu root. Jadi di controllers ini kita buat file sesuai model yang kita buat tadi. Tadi saya membuat user, jadi buat user.js.
Jadi kita langsung panggil cons menggunakan Prisma. Jadi Prisma client yang kita panggil require Prisma client, lalu cons Prisma sama dengan new Prisma client, seperti ini. Kemudian modul .port itu misal get all asing, itu ada request, address, kemudian ada next, kemudian function, ini kurang sama. Kemudian yang pertama, ini ada request, ada rest. Request di sini untuk menerima inputan dari body. Kemudian untuk yang rest di sini untuk respon atau jawaban dari inputan yang diberikan. Jadi yang pertama ini untuk yang yang request itu ada cons. Tadi itu ada 3, yaitu ada ID. Di model yang kita buat itu ada ID, ada nama, kemudian ada umur. Jadi untuk ID itu tidak usah, langsung ke yang nama. Cons nama sama dengan request body nama. Kemudian ada umur request body umur. Nah, ini untuk yang request. Untuk yang body, untuk yang respon itu JSON, kita jadikan JSON. Kemudian itu ada data, jadi itu merespon nama, kemudian ada umur, nah jadi untuk yang request di sini untuk menerima body yang dikirimkan. Jadi request body dari yang dikirimkan. Jadi di sini merequest nama dan umur. Kemudian yang rest di sini untuk ketika kita sudah mengirimkan nama dan umur, jadi akan ditampilkan nama dan umur tersebut. Jadi di sini untuk yang request itu menerima inputan dari body, kemudian yang respon di sini untuk merespon jawaban dari inputan yang diberikan, seperti itu. Nah, untuk gaya modul export yang seperti ini bisa kita lakukan juga atau kita coding juga dengan cara seperti ini. Cons. Ini kita ganti dengan sama dengan
Kemudian kita modul ekspor lagi. Modul ekspor lagi. Jadi kita bisa langsung panggil get all seperti ini. Jadi ada dua cara. Bisa kita langsung modul ekspor di atas, kemudian kita isikan di dalamnya, atau bisa dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan yang mana saja seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena juga tugasnya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.